Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabi ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas nikmat karunia-Nya sehingga kita berada di masjid yang berbahagia ini. Kemudian nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Sumawe, yang saya hormati Bapak Wadir Wakil Direktur Politeknik Negeri Sumawe, kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak Kajur, dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan atau mengisahkan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW, dari Thalha bin Ubaidillah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan selainnya. Pada suatu masa selama waktu Rasulullah sudah di Madinah, datang dua orang pemuda dari luar daerah Madinah. Kedua pemuda ini menjumpai Rasulullah dan masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka menjalankan Islamnya, namun yang pemuda pertama itu Islamnya lebih bersungguh-sungguh daripada yang pemuda yang kedua. Jadi pemuda yang pertama berislamnya lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya dan selain itu. Kemudian selang beberapa waktu kedua pemuda ini mengikuti Rasulullah untuk berjihad. Sebelumnya tadi kebiasaan masyarakat Madinah, masyarakat Islam saat itu, ketika ada tamu dari luar daerah dan datang ke Madinah kemudian masuk Islam, maka para sahabat menyediakan tempat tinggal bagi pendatang baru tersebut. Nah, kedua pemuda ini mereka tinggal di rumah sahabat Rasulullah, Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal-awal Islam. Beliau salah satu yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Beliau sangat berjasa pada perang Uhud dengan menjadi perisai Rasulullah. Ketika muslimin terdesak, beliau yang terus mengawal Rasulullah untuk membawa ke atas bukit sehingga Rasulullah terselamatkan. Tetapi tubuh Thalha penuh dengan anak panah. Ada puluhan anak panah di badannya. Ada sayatan pedang yang luar biasa banyak. Kita kembali ke cerita tadi. Jadi kedua pemuda ini mengikuti jihad
bersama Rasulullah. Pemuda yang pertama yang bersungguh-sungguh tadi kemudian meninggal dalam jihad tersebut, syahid dalam perang jihad tersebut. Dan pemuda yang satu lagi pulang kembali dengan selamat sehat. Kemudian selang setahun kemudian pemuda yang kedua ini juga meninggalnya karena sakit. Selang beberapa waktu kemudian Thalhah radhiyallahu anhu bermimpi. Di dalam mimpinya seolah-olah beliau berada di depan pintu surga dan melihat kedua pemuda tadi, pemuda pertama dan pemuda kedua di depan pintu surga. Kemudian pada riwayat ada yang keluar dari pintu surga menjemput yang meninggal yang kedua, si pemuda kedua yang meninggal terakhir karena sakit, menjemput dan memasukkan ke dalam surga. Selang beberapa saat juga keluar lagi dan menjemput yang meninggal syahid tadi, pemuda yang pertama, untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang tadi yang keluar atau suara dari dalam surga menyatakan kepada Thalhah, Anda silakan pergi, bukan saatnya Anda sekarang. Seperti itu redaksinya, mungkin ada perbedaan dalam riwayatnya. Kemudian esoknya Thalhah menceritakan kepada sahabatnya, kepada kaum muslimin tentang mimpinya tersebut. Jadi pada saat itu kaum muslimin terheran-heran karena kenapa duluan yang dijemput masuk surga itu pemuda yang kedua, menjalankan keislamannya biasa-biasa saja, terus meninggal biasa, bukan meninggal karena syahid. Sampai berita mimpi tersebut sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kaum muslimin, apa yang kalian herankan dari mimpi Thalhah tersebut. Jadi Rasulullah sudah mengiyakan, membenarkan mimpi dari sahabatnya tersebut. Artinya mimpi tersebut adalah sebuah akan jadi kenyataan. Apa yang kalian herankan dengan mimpi Thalhah? Para kaum muslimin menjawab bahwa mereka heran kenapa yang kedua yang duluan dijemput untuk masuk dalam surga, kenapa yang kedua itu yang dimuliakan, yang lebih dimuliakan daripada yang pertama yang lebih bersungguh-sungguh dan meninggalnya dalam keadaan syahid. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah yang kedua itu menjalankan ibadah dalam waktu setahun? Kaum muslimin menjawab iya. Apakah beliau menjalankan ibadah puasa? Kaum muslimin juga menjawab iya. Jadi karena dia menjalankan ibadahnya setahun, menjalankan ibadah puasa, maka kata Rasulullah, perbedaan jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Begitu jauhnya. Dari cerita ini, dari riwayat ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, nikmat umur. Umur luar biasa, harus kita bersyukur dengan diberikan umur yang diperpanjang umur kita untuk menjalankan ibadah. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai sebuah nilai Ramadan? Ketika mendapatkan Ramadan, maka itu jauh bernilai daripada yang pertama tadi, karena syahid atau menjalankan Islamnya lebih bersungguh-sungguh. Jadi alhamdulillah kita mungkin masih diperpanjang umur kita saat ini sehingga kita bisa menjalankan Ramadan. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk berdoa agar diperjumpakan dengan Ramadan tahun berikutnya. Ya Allah, berikanlah umur kepada kami semua di dalam masjid ini untuk menjumpai Ramadan berikutnya, untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Seandainya
Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, maka jadikan Ramadan itu sebagai Ramadan rahmat, bukan Ramadan yang lepas semata ya. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh rahmat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, setiap Ramadan seperti kita ketahui selalu ada malam Lailatul Qadar. Sudah pasti ada malam Lailatul Qadar, pasti dan pasti itu terjadi. Dan insya Allah dari banyak riwayat, malam Lailatul Qadar itu berada di pertengahan sampai akhir Ramadan. Sehingga jika kita menghidupkan setiap malam dari sisa Ramadan saat ini, maka kita pasti insya Allah akan menjumpai Lailatul Qadar. Kita akan pasti menjumpai kalau kita selalu menghidupkan setiap malamnya. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat untuk saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah, karena tidak terbiasanya dengan berdiri di atas mimbar seperti ini. Mohon maaf, saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.